Halo semua, gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik semuanya. Kembali lagi di Fendi Gunawan Channel. Nah, video ini cocok buat teman-teman yang sedang mencari informasi tentang pendaftaran calon pekerja migran Indonesia, kandidat nurse atau KANGOSI, dan kandidat care worker atau Kaigo Fukusisi. Penempatan 2024 EPA Angkatan 17. Ada kabar baik buat teman-teman yang di luar keperawatan itu bisa mengikuti program EPA. Seru ya. Sebenarnya untuk teman-teman yang di luar keperawatan itu bisa mengikuti program EPA mulai tahun kemarin di EPA Angkatan 16 dan dilanjutkan di EPA tahun ini Angkatan 17. Nah, untuk dokumen dan berapa biaya yang dibutuhkan, simak terus video saya sampai habis ya, jangan sampai di skip dulu ya. Oh ya teman-teman, kali ini saya di taman di dekat rumah saya. Nah, di sana tuh itu ada pohon sakura yang sedang mekar. Karena ini menjelang musim semi, jadi bunga-bunga sakura di seluruh Jepang mulai bermekaran. Namun yang di sini itu belum mangkai ya, atau belum mekar seutuhnya. Buat lebih memotivasi teman-teman untuk mengikuti program EPA ini dan datang ke Jepang, saya akan berikan intro bunga sakura buat teman-teman. Yuk simak dulu. Itu tadi intro sakuranya teman-teman. Gimana? Cantik sekali kan bunganya? Yuk semangat-semangat. Semoga kalian semua bisa lulus matching ya. Amin. Langsung saja kalian on-kan HP kalian, kemudian pilih aplikasi Chrome. Klik link bp2mi.co.id atau linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Ini bagian beranda dari situs BP2MI. Langsung teman-teman scroll ke bawah, cari yang bagian G2G ke Jepang. Ini ya. Kemudian pilih pengumuman. Kemudian klik ini, pengumuman yang paling atas. Ini ya, pengumuman pendaftaran penempatan calon kandidat pekerja migran Indonesia, nurse dan care worker G2G, batch atau angkatan ke-17 penempatan tahun 2024. Scroll ke bawah. Untuk yang pertama, poin A, ini persyaratan pendaftaran calon PMI kandidat nurse atau KANGOSI dan calon PMI kandidat care worker atau Kaigo Fukusisi ya. Syarat khusus calon PMI kandidat care worker atau Kaigo Fukusisi. Yang pertama,
Berusia maksimal sampai dengan 35 tahun ya, per 16 Juni 2023. Kalau yang usianya 36 pastinya tidak bisa. Poin kedua, pendidikan D3 atau D3 keperawatan atau S1 atau S1 NES keperawatan, D3 non keperawatan plus sertifikat care worker dari lembaga pelatihan. Nah, yang dimaksud D3 non keperawatan ini bagi teman-teman yang lulusan jurusan ilmu pendidikan, komputer atau informatika, hukum, seni dan budaya, dan lain-lain. Pokoknya yang di luar D3 keperawatan. Namun yang perlu jadi catatan adalah teman-teman yang di luar D3 keperawatan harus memiliki sertifikat care worker dari lembaga pelatihan. Yang jadi pertanyaannya adalah, di mana Mas untuk mendapatkan pelatihan care worker dan mendapatkan sertifikat care worker itu? Teman-teman bisa searching ya, bisa cari-cari lewat internet. Atau insya Allah nanti kalau saya mendapatkan info di mana LPK atau lembaga pelatihan yang menyediakan pelatihan care worker, saya akan menginformasikan kepada teman-teman. Poin ketiga, scan surat pernyataan bersedia ditempatkan sebagai care worker atau Kaigo Fukushishi di Jepang. Ditandatangani di atas materai 10.000. Mau ketik manual atau komputer, kalau saran saya sih diketik aja ya biar rapi. Nah, untuk surat pernyataan ini ada di bagian halaman ini paling bawah, di bagian lampiran poin ketiga. Teman-teman nanti bisa klik download, kemudian bisa edit sendiri ya. Scroll ke bawah, di bagian lampiran kalian klik poin ketiga. Selanjutnya, syarat khusus calon PMI NES atau Kangoshi. Poin yang pertama sama seperti persyaratan care worker di atas ya. Berusia maksimal sampai dengan 35 tahun per 16 Juni 2023. Yang kedua, pendidikan D3 keperawatan atau D3 keperawatan atau S1 NES. Untuk teman-teman yang D3 non keperawatan tidak bisa masuk di pilihan Kangoshi ya. Poin ketiga, scan surat tanda registrasi atau STR dari Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dilegalisir dengan cap basah atau emboss dalam satu file. Format scan-nya PDF maksimal 500 KB. Coba teman-teman bisa lihat di STR kalian masing-masing. Di situ sudah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Jadi tidak usah diterjemahkan. Dan scan yang asli, jangan yang fotokopi. Poin keempat, scan surat keterangan pengalaman kerja sebagai perawat sekurang-kurangnya 2 tahun kumulatif per 16 Juni 2023 terhitung mulai tanggal terbit STR. Format scan-nya PDF maksimal 500 KB. Untuk surat keterangan kerja ini, teman-teman bisa dari klinik atau dari puskesmas. Boleh kok, dulu teman saya juga ada yang dari klinik maupun dari puskesmas. Yang penting pengalaman minimal 2 tahun. Gimana Mas? Yang pengalaman kerjanya cuma 1 tahun 11 bulan. 1 bulan lagi kan jadi 2 tahun kan. Coba minta tolong sama bagian HRD-nya, siapa tahu bisa dibulatkan jadi 2 tahun ya. Selanjutnya, syarat umum calon PMI care worker dan calon PMI NES. Maksudnya, untuk persyaratan ini berlaku untuk pilihan care worker maupun PMI NES. Yang pertama, scan EKTP format JPG maksimal 500 KB. Yang kedua, scan paspor apabila ada, format JPG maksimal 500 KB. Kalau belum punya ya nggak apa-apa karena ini nggak wajib. Yang ketiga, scan kartu pencari kerja atau AK1 format PDF maksimal 500 KB. Ini teman-teman bisa dapatkan di Disnaker Kabupaten di mana teman-teman tinggal. Yang keempat, scan ijazah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu file format PDF maksimal 500 KB. Yang kelima, scan transkrip nilai dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu file format PDF maksimal 500 KB. Bagi teman-teman yang ijazah dan transkrip nilainya belum dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa datang ke lembaga yang bisa menerjemahkan dalam bahasa Inggris yang sudah tersumpah juga atau legal. Di sana teman-teman bisa mentranslatekan dalam bahasa Inggris. Atau teman-teman bisa klik link di atas, di mana di video sebelumnya saya sudah membuat lembaga pelatihan yang bisa mentranslatekan ke dalam bahasa Inggris.
sekaligus juga menyediakan pelatihan bahasa Jepang untuk persiapan program EPA. Yang keenam, scan sertifikat care worker bagi calon PMI lulusan D3 non keperawatan, format PDF maksimal 500 KB, diunggah di kolom sertifikat kompetensi kerja. Ini nanti saya akan buatkan di video terpisah ya. Yang ketujuh, scan asli surat izin dari orang tua atau wali atau suami atau istri yang ditandatangani di atas materai, Rp10.000, diketik manual atau komputer, wajib diketahui lurah atau kepala desa. Format surat dalam lampiran, sama seperti tadi di halaman link ini, di bagian lampiran poin ketiga. Yang kedelapan, scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku. Format PDF maksimal 500 KB. Bisa teman-teman dapatkan di Kapolres di masing-masing tempat teman-teman tinggal. Yang kesembilan, scan surat keterangan sehat format PDF maksimal 500 KB. Ini bisa dari Puskesmas. Yang ke-10, scan sertifikat kemampuan bahasa Jepang N5 setara JLPT yang dikeluarkan oleh LPK atau lembaga kursus yang sudah memiliki izin resmi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau Kota dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Format PDF maksimal 500 KB. Jadi nggak harus dari JLPT N5 ya, dari LPK juga bisa. Yang ke-11, scan pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang putih, menghadap ke depan dan tampak jelas dengan ukuran 3x4 cm. Format JPG maksimal 2 MB. Untuk foto ini teman-teman bisa pakai jas hitam, baju putih, ataupun pakai dasi, ataupun pakai baju kerah, polos maupun batik juga boleh. Yang penting rapi, muka terlihat jelas. Yang ke-11, scan surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dan lain-lain itu ya. Dengan format PDF maksimal 500 KB, ini juga di bagian lampiran, poin ketiga. Yang ke-13, scan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus matching ya. Ini dengan materai 10.000, format PDF maksimal 500 KB. Yang ke-14, bagi CMI yang dinyatakan lulus matching apabila mengundurkan diri, maka tidak dapat mengikuti program G2G ke Jepang selama 2 tahun. Ya eman-eman aja sudah lulus kok tapi mengundurkan diri. Tapi itu ada di EPA sebelumnya ada. Yang ke-15, bagi wanita tidak hamil selama proses seleksi sampai berangkat ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah menikah, khususnya wanita ya, ini selama proses pelatihan tidak boleh hamil dulu. Dan bagi laki-laki tidak pernah bertato dan tidak pernah bertindik. Lanjut di bagian catatan, ini saya skip saja ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri, mudah kok untuk dipahami. Di poin B, pendaftaran, dan di poin C, mekanisme pendaftaran, ini juga saya skip. Insya Allah nanti saya akan buat video terpisah. Poin D, waktu pendaftaran. Waktu pendaftarannya ini 15 Februari sampai dengan 16 Juni 2023 ya. Mohon dicatat, jangan sampai kelewatan. Poin E, verifikasi dokumen pendaftaran, ini juga akan saya skip biar tidak terlalu panjang videonya. Poin F, tempat verifikasi dokumen, ini teman-teman bisa download di bagian bawah lampiran poin ke-4. Kalau saya berasal dari Jawa Tengah, jadi dulu itu ke BP3MI Budak Payung, Semarang ke arah selatan. Poin G, informasi dan pertanyaan bagi teman-teman yang masih kebingungan atau kesulitan dalam pendaftaran, teman-teman bisa email admin BP2MI atau bisa follow IG saya, nanti bisa DM ke saya langsung. Poin I atau yang terakhir, untuk menjadi perhatian sambil teman-teman menunggu tes keperawatan, tes psikotes, tes kesehatan dan matching. Walaupun teman-teman sudah belajar bahasa Jepang di LPK sebelumnya, teman-teman bisa masuk ke link Minato. Di sana teman-teman bisa belajar bahasa Jepang lebih lanjut, mengerjakan soal-soalnya untuk memperdalam bahasa Jepang teman-teman. Hai, kore de ijo desu. Arigatou gozaimashita. Otsukare-sama deshita. Minasan, ganbatte kudasai. Nihon ni aimashou. Ja mata ne. Itu tadi penjelasan saya tentang bagaimana cara pendaftaran di program EPA Angkatan 17 penempatan tahun 2024. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara pendaftarannya, silahkan komentar juga ya. Silahkan like jika teman-teman suka video saya dan share kepada orang lain agar bisa mengetahui informasi ini. Jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih, arigatou gozaimashita. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.